Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di sini saya akan menyampaikan tentang zakat. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Kedudukannya sangat penting dan sangat kuat. Hal ini terbukti dengan adanya 32 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Dari 32 ayat Al-Quran, 26 ayat perintah zakat selalu didahului dengan perintah untuk menegakkan sholat. Itu artinya bahwasanya orang-orang yang menegakkan sholat maka hendaklah dia membayar zakat. Begitu pentingnya kedudukan zakat di dalam rukun Islam, sampai ulama kita yang terkenal yaitu Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwasanya orang mukmin, orang muslim yang dia menegakkan sholat tetapi dia tidak membayar zakat, maka sholatnya tidak ada artinya. Hal ini dikuatkan juga dengan pendapatnya At-Tabari. Beliau berpendapat bahwasanya orang yang menegakkan sholat tetapi dia tidak membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Begitu pentingnya membayar zakat, sampai zakat ini merupakan pilar di dalam menegakkan ekonomi Islam. Kita kadang-kadang melihat banyaknya umat Islam yang antri untuk mendaftar haji, bahkan sekarang ini sampai 25 tahun. Sedangkan bayar zakat itu tidak ada yang antri, tetapi masyarakat justru tidak ada yang tidak suka dengan membayar zakat, walaupun itu sama-sama rukun Islam. Biaya haji sangat tinggi, tetapi banyak peminatnya. Umroh juga orang melakukan berkali-kali dengan biaya yang tinggi, tetapi dengan zakat ini masih jauh dari harapan. Dari potensi zakat Indonesia tahun 2019 sekitar 243 triliun, yang terkumpul baru 8,1 triliun. Ini artinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, kepada umat Islam hendaklah yang menegakkan sholat juga membayar zakat. Apa makna zakat? Zakat menurut bahasa artinya adalah suci, bersih, tumbuh, dan subur. Ini artinya orang yang bayar zakat maka hartanya menjadi harta yang suci, jiwanya suci, kemudian hartanya akan tumbuh berkembang dengan sangat subur. Zakat ada 3 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim, baik dia anak-anak, remaja, muda maupun orang tua, pada bulan Ramadan dan tanggal 1 Syawal sebagai pencuci jiwa dan penyempurna pahala puasa. Apa syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah? Syarat wajib membayar zakat fitrah ada 3. Yang pertama adalah dia orang Islam. Jadi yang berkewajiban membayar zakat adalah orang Islam. Orang yang non-muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kedua adalah dia telah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau ada bayi yang lahir setelah maghrib pada malam hari raya, dia tidak wajib dibayar zakatnya. Demikian juga kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan, dia tidak wajib dibayar zakatnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, syarat wajib zakat fitrah yang ketiga adalah dia memiliki kelebihan bahan makanan pada malam hari raya dan siangnya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan binatang
ternak yang wajib ditanggung nafkahnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin ala kulli abdin au hurrin saghirin au kabir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan zakat fitrah, satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka, kecil maupun dia orang dewasa. Dari hadis Rasulullah sebagaimana yang saya baca di atas menunjukkan bahwasanya hukum membayar zakat fitrah adalah wajib. Lalu berapakah besaran membayar zakat fitrah? Menurut hadis Rasulullah tersebut bahwasanya membayar zakat fitrah adalah satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu adalah sebuah takaran. Kalau kemudian dikonversi menjadi beras dan kilogram, banyak terjadi perbedaan pendapat karena bermula dari takaran menjadi timbangan, kemudian dari kurma dan gandum dikonversi menjadi beras. Ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 2,176 kg. Ada yang berpendapat 2,4 kg. Ada yang berpendapat 2,751 kg. Dan ada yang berpendapat 3 kg. Namun demikian masyarakat Indonesia sudah banyak yang melakukan dan sudah dilakukan bertahun-tahun. Mereka kebanyakan bayarnya adalah 2,5 kg. Ini tidak ada masalah. Barangkali 2,5 kg itu adalah keputusan yang tengah-tengah antara yang rendah dengan yang tinggi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kalau zakat fitrah dibayar dengan uang? Memang ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau dibayar dengan uang berapa? Kalau dibayar dengan uang maka 2,5 kg kemudian diuangkan. Ini bisa terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kualitas beras yang dimakan oleh setiap orang berbeda-beda. Juga harga beras pada suatu daerah dengan daerah lain kadang-kadang juga berbeda. Namun demikian, kalau kita mengambil standar beras 1 kg itu 10.000 sampai 11.000, maka berkisar antara 25 sampai 30.000. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kapan waktunya membayar zakat fitrah? Waktu membayar zakat fitrah diperbolehkan mulai awal Ramadan. Kemudian waktu yang diwajibkan adalah pada malam hari raya Idul Fitri. Dan waktu yang paling utama adalah dibayar sesudah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun yang perlu diingat, kalau membayar sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri, hendaklah langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena kalau melalui amil zakat nanti akan bisa merepotkan amil zakat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, siapakah yang berhak menerima zakat? Menurut Al-Quran surat Taubah ayat 60 ada 8 golongan. Yang pertama adalah fuqara, yaitu orang yang tidak punya pekerjaan atau dia tidak bisa bekerja dan dia penghasilannya kurang dari setengah dari kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah masakin. Masakin itu adalah orang yang bisa bekerja, orang yang punya pekerjaan, penghasilannya lebih dari setengah kebutuhan pokoknya akan tapi belum cukup. Kemudian yang ketiga adalah amilin. Amilin itu adalah pegawai resmi yang diangkat pemerintah atau kalau di Indonesia ini misalnya pegawai Basnas, kemudian pengurus LAS, lembaga amil zakat swasta yang dia punya izin resmi, kemudian UPZ, unit pengumpul zakat. Mereka yang bekerja di situ berhak menerima bagian dari zakat. Namun bagiannya harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Lalu siapa lagi yang berhak menerima zakat?
Yang berhak menerima zakat seterusnya adalah riqab. Riqab itu siapa? Riqab adalah orang yang memerdekakan budak. Dia butuh biaya untuk memerdekakan budak. Kemudian ghorimin. Ghorimin itu siapa? Ghorimin adalah orang yang banyak hutangnya, yang jika asetnya dijual tidak cukup untuk membayar hutangnya. Dan dia hutang itu bukan untuk kemaksiatan, akan tapi untuk kemaslahatan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah mu'allaf. Mu'allaf itu siapa? Mu'allaf adalah orang yang diluluhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang baru masuk Islam, itu dia berhak menerima zakat untuk menguatkan akidahnya. Kemudian fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah li'ilahi kalimatillah. Kalau zaman sekarang ini misalnya seperti guru TPA, guru TPQ, guru diniyah, guru madrasah, guru pondok pesantren yang mereka itu masih membutuhkan bantuan ekonominya. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Siapakah Ibnu Sabil itu? Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian jauh dengan tujuan untuk kebaikan. Dia kehabisan bekal, lalu dia butuh bantuan untuk pulang sampai kampung ke halamannya. 8 golongan inilah yang berhak untuk menerima zakat. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal menurut hadis Rasulullah ada 5. Yang pertama adalah zakatnya binatang. Binatang yang wajib dizakati adalah 1. Unta, sapi atau kerbau dan kambing. Kemudian yang kedua adalah zakat barang dagangan. Kemudian yang ketiga zakatnya emas dan perak. Kemudian yang keempat adalah zakatnya biji-bijian atau buah-buahan yang mengenyangkan dan bertahan lama. Kemudian yang kelima adalah zakat barang tambang atau zakat barang temuan atau rikas. Masing-masing punya penjelasan tersendiri-sendiri. Kebanyakan rata-rata zakatnya adalah 2,5%, kecuali 1, binatang zakatnya bukan 2,5%, tapi berdasarkan jumlah ekor. Ya, misalnya kambing 40 ekor, unta 25 ekor, sapi 30 ekor. Kemudian zakat pertanian itu kalau diairi dengan air hujan zakatnya 10%. Akan tetapi kalau diairi dengan alat yang membutuhkan biaya zakatnya 5%. Kemudian zakatnya barang temuan atau rikas itu adalah 20%. Maka kaum muslimin wal muslimat yang punya harta sampai 1 nisab, marilah kita bayar zakatnya agar Islam kita menjadi Islam yang sempurna, Islam yang kafah. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian zakat yang ketiga adalah zakat profesi atau zakat penghasilan, yaitu orang-orang yang punya profesi tertentu, yang punya penghasilan di luar yang 5 tadi, dia juga wajib untuk membayar zakatnya jika sudah mencapai 1 nisab dalam setahun. Misalnya siapa? Misalnya dokter, misalnya artis, misalnya atlet, kemudian pemborong, dosen, dan lain sebagainya. Dia kalau punya penghasilan mencapai 1 nisab wajib membayar zakatnya 2,5%. Berapakah 1 nisabnya? 1 nisabnya itu bisa dikiaskan dengan beratnya emas 45 gram. Tinggal dikalikan harga emas berapa, kemudian kali 45 gram emas total berapa. Kalau setahun dia punya penghasilan sejumlah itu, maka dia wajib membayar zakat profesi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, memang zakat profesi ada perbedaan pendapat. Ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat, dengan alasan karena tidak ada dalil khusus yang mewajibkan zakat profesi. Akan tetapi menurut Al-Quran
surah Al-Baqarah ayat 267 secara tegas Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah apa-apa yang baik dari hasil usaha kamu dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Dari ayat ini jelas bahwasanya Allah memerintahkan untuk menginfakkan apa-apa yang baik dari hasil usaha kita. Itu artinya setiap orang yang punya usaha yang baik, yang menghasilkan harta benda mencapai 1 nisab, maka dia diperintahkan untuk membayar zakat. Hal ini lalu dikuatkan oleh fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 yang menyatakan bahwa siapa saja yang punya penghasilan halal yang mencapai 1 nisab dalam setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu juga dikuatkan oleh fatwa KSA Kerajaan Saudi Arabia nomor 282 tahun 1393 Hijriah yang menyatakan bahwa setiap orang yang punya penghasilan mencapai 1 nisab, misalnya seorang karyawan yang punya gaji mencapai 1 nisab dalam setahun, maka dia wajib untuk membayar zakat. Oleh karena itu, siapa saja yang punya penghasilan, apapun profesinya, asal itu profesi yang baik, yang halal, dia punya penghasilan mencapai 1 nisab, hendaklah dia membayar zakatnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, orang yang tidak mau membayar zakat. Orang yang tidak membayar zakat, orang yang mengingkari zakat, itu tergolong orang yang kafir karena sebagaimana dia mengingkari wajibnya sholat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya man atahullahu malan falam yu'addi zakatahu muthilalahu maluhu yaumal qiyamati suja'an aqra'u lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu bilih zimatahi thumma yaqulu ana maluka ana kangzuka. Hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak membayar zakatnya, maka hartanya itu nanti pada hari kiamat akan dijilmakan seperti ular pelonteng yang di antara 2 matanya itu ada bintik hitamnya. Lalu ular pelonteng itu nanti akan melilitnya, lalu menggigitnya dengan 2 rahangnya, dan ular itu akan menyatakan, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu yang dulu kamu simpan, maka sekaranglah rasakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan pentingnya membayar zakat ini, manfaatnya sangat besar sekali. Masih banyak umat Islam yang membutuhkan uluran tangan kita, masih banyak umat Islam yang membutuhkan bantuan kita. Mereka butuh untuk menyekolahkan anaknya, mereka butuh untuk pengobatan penyakitnya, dan mereka butuh untuk keperluan sehari-harinya. Insya Allah kalau umat Islam tunduk dengan peraturan zakat, tunduk dengan syariat Islam tentang zakat, maka insya Allah tidak ada umat Islam di dunia ini yang miskin, tidak ada umat Islam di dunia ini yang melarat, karena dia akan tertolong, dia akan terbantu dengan zakat yang dibayar oleh kaum muslimin. Bagaimana cara membayar zakat? Cara membayar zakat boleh langsung diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tadi 8 golongan itu berhak menerimanya. Kemudian membayar zakat boleh dititipkan melalui lembaga atau badan yang resmi, misalnya melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, melalui LAS, misalnya Lazisnu, itu juga lembaga yang resmi mendapatkan izin dari pemerintah, atau UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Insya Allah harta kita yang sudah kita keluarkan untuk membayar zakat, kita tidak akan pernah merugi,
Tidak ada ceritanya orang yang membayar zakat, yang rajin membayar zakat lalu dia bangkrut, hartanya habis, itu tidak ada. Bahkan sebaliknya, orang yang rajin dan disiplin membayar zakat rata-rata ekonominya tumbuh dengan subur, rizkinya melimpah ruah. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi golongan orang-orang yang ahli sholat dan ahli zakat. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.